Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bocoran soal UTBK tahun 2021 untuk hari pertama, khususnya untuk Saintek. Nah, di sini nanti ada campur yaitu soal matematika, kimia, biologi, dan fisika. Namun bukan soal aslinya, melainkan soal yang mirip dengan soal yang sudah dikerjakan hari ini. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Di sini ada soal fisika. Dua buah troli P dan Q bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 4 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Kedua troli tersebut mengalami tumbukan lenting sebagian. Setelah tumbukan, troli Q berada pada kondisi diam. Jika masing-masing troli memiliki massa 1,5 kg, persentase energi kinetik yang hilang dari troli P adalah... Oke, dari soal ini diketahui Vp atau kecepatan troli P yaitu 4 meter per sekon. Kecepatan troli Q atau Vq sama dengan minus 5 meter per sekon karena dia arahnya ke kiri. Nah, setelah tumbukan, troli Q dalam kondisi diam. Ini artinya Vq aksen atau kecepatan troli Q setelah tumbukan itu sama dengan 0 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan persentase energi kinetik yang hilang atau delta EK berapa persen gitu ya. Nah, kita menggunakan hukum kekekalan momentum yaitu MP dikali Vp sama ditambah MQ dikali Vq sama dengan MP kali Vp aksen ditambah MQ kali Vq aksen. Sekarang kita masukkan nilainya, tapi karena masanya ini sama, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. M kali Vp plus Vq sama dengan M kali Vp aksen ditambah Vq aksen, gitu ya. Masanya tadi 1,5 kali Vp-nya yaitu 4 ditambah Vq-nya min 5 sama dengan 1,5 Vp aksennya yang akan kita cari ditambah Vq aksennya 0. Nah, ini masanya kita coret saja karena sama. Nah, di sini ada plus sama minus. Plus kali minus itu min, berarti 4 dikurangi 5, yaitu min 1 sama dengan ini Vp aksen. Jadi kecepatan troli P setelah tumbukan yaitu minus 1 meter per sekon atau dia arahnya ke kiri. Nah, untuk menentukan persentase energi kinetik yang hilang, kita menggunakan persamaan delta EKP, karena yang ditanyakan energi yang hilang dari troli P, per EKP dikali 100%, gitu ya. Sama dengan EKP dikurangi EKP aksen per EKP dikali 100%. Atau bisa kita tuliskan, ini kan EKP per EKP yaitu 1 min EKP aksen per EKP dikalikan 100%. Sama dengan 1 dikurangi setengah MP kali Vp aksen kuadrat per setengah kali MP dikali Vp kuadrat. Setengahnya kita coret, MP-nya juga kita coret. Oh iya, jangan lupa ini dikalikan dengan 100%. Nah, sama dengan 1 min Vp aksennya tadi nilainya 1. Jadi 1 kuadrat per Vp sebelum tumbukan 4 kuadrat jadinya dikalikan 100%. Sama dengan 1 min 1 per 16 kali 100% atau 15 per 16 kali 100%, hasilnya yaitu 93,75%. Jadi jawaban yang benar yaitu yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih tentang fisika. Pada sebuah percobaan, suatu permukaan logam diisi dengan cahaya monokromatik. Percobaan tersebut diulang dengan panjang gelombang yang berbeda.
Ketika panjang gelombang yang digunakan di atas 500 nanometer, ternyata tidak ada elektron yang keluar. Ketika menggunakan panjang gelombang tertentu, yaitu sepanjang lambda, ternyata dibutuhkan tegangan 3,1 volt untuk menghentikan arus fotolistrik yang terpancar dari lempeng tersebut. Besar panjang gelombang lambda tersebut adalah, kita tuliskan dulu yang diketahui. Nah, yang ditanyakan itu adalah panjang gelombang akhirnya, gitu ya. Nah, pada peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh peristiwa efek fotolistrik, di mana pada efek fotolistrik itu berlaku persamaan EK max sama dengan energi dikurangi W0 atau fungsi kerja, gitu ya. EK max itu sama dengan elektron dikali tegangan mula-mula sama dengan Hc per lambda min Hc per lambda 0. Atau bisa kita tuliskan E kali V0 sama dengan Hc dikali dalam kurung 1 per lambda min 1 per lambda 0. Atau kita bisa tuliskan juga E kali V0 per Hc sama dengan 1 per lambda min 1 per lambda 0. Nah, karena yang mau ditanyakan adalah lambdanya, jadi kita bisa menulisnya dengan 1 per lambda sama dengan E kali V0 per Hc ditambah 1 per lambda 0. Kita masukkan nilainya. E-nya itu muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. V0-nya tadi 3,1 per H-nya yaitu 6,62 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 ditambah 1 per lambda 0-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 7. Jika dihitung nanti ketemunya 25 kali 10 pangkat 5 ditambah 20 kali 10 pangkat 5, yaitu sama dengan 45 kali 10 pangkat 5. Ini masih 1 per lambda. Berarti untuk mencari lambda sama dengan 1 dibagi 45 kali 10 pangkat 5. Hasilnya yaitu 2,22 kali 10 pangkat min 7 meter. Sedangkan di soal mintanya untuk ke nanometer. Jadi 222 nanometer. Nah, inilah jawabannya. Jadi yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ini soal kimia. Suatu larutan mengandung 36 gram glukosa, di mana mR-nya 180 dalam 200 gram air. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan 4,75 gram MgCl2, di mana mR-nya sama dengan 95, yang terionisasi sempurna dalam air. Jika tetapan kenaikan titik didih air adalah 0,5 derajat Celcius per meter, titik didih larutan tersebut setelah penambahan MgCl2 adalah, nah, kenaikan titik didih ditentukan oleh persamaan delta Tb sama dengan Kb dikali M, ini untuk larutan non-elektrolit, atau delta Tb sama dengan Kb dikali M dikali I, ini untuk larutan elektrolit. Nah, jika larutannya berupa campuran antara larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan pelarut yang sama, maka persamaannya menjadi delta Tb sama dengan Kb dikali massa ditambah massa I. Atau kita tuliskan Kb dikali jumlah glukosa ditambah jumlah MgCl2 kali I kali 1000 per P. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu berapa jumlah dari glukosanya. N glukosa sama dengan gram per mR. Gramnya tadi 36, mR-nya 180. Maka ketemunya 0,2 mol. Itu untuk jumlah glukosa. Nah, untuk yang MgCl2, dia akan terurai menjadi Mg2 plus ditambah 2Cl min. Sehingga di sini ada 3
unsur. Nah, untuk menentukan banyaknya mgcl atau mgcl2 ya maksudnya, itu sama dengan gram per mr dikali 1 ditambah N-1 kali alfa. Nah, sama dengan 4,75, ini masanya mgcl2 per mr-nya 95 dikali 1 ditambah 3-1 kali alfanya 1 sama dengan 0,15 mol. Sehingga delta TB-nya sama dengan KB. KB-nya adalah 0,5 dikali jumlah glukosanya 0,2 ditambah jumlah mgcl2-nya yaitu 0,15 dikali 1000 per P, P-nya yaitu 200, sehingga ketemunya 0,875 derajat Celcius. Ini perubahan suhunya. Nah, dengan demikian titik didih larutan tersebut ditentukan dengan persamaan, yaitu TB sama dengan TB mula-mula atau TB0 ditambah delta TB. TB mula-mulanya yaitu 100 ditambah 0,875. Hasilnya yaitu 100,875 derajat Celcius. Nah, itulah titik didih setelah penambahan mgcl2. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Masih tentang kimia. Seseorang siswa menguji titik didih 3 senyawa karbon dari golongan yang berbeda. Senyawa yang diuji adalah senyawa A, B, dan C. Dengan menggunakan informasi terkait gaya antar molekul yang bekerja pada tiap senyawa, siswa tersebut diminta untuk membuat hipotesis terkait titik didih ketiga senyawa tersebut. Diketahui informasi sebagai berikut. Untuk yang pernyataan pertama, pada senyawa A dan C terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pernyataan yang kedua, pada senyawa B hanya bekerja gaya London. Bagaimana urutan kenaikan titik didih ketiga senyawa tersebut? Nah, pilihannya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 dapat menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang 1. Diketahui bahwa pada senyawa A dan C terdapat ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul di mana terdapat interaksi antara atom hidrogen dan atom F, O, atau N dari molekul lain. Nah, pada senyawa karbon, ikatan hidrogen yang mungkin terjadi adalah ikatan antar molekul dengan gugus fungsi yang mengandung ikatan O dan H, seperti alkohol dan asam karbosilat. Nah, ikatan hidrogen menyebabkan titik didih yang relatif tinggi pada senyawa. Akan tetapi, informasi tersebut tidak cukup untuk menentukan urutan titik didih dari ketiga senyawa. Jadi yang pernyataan 1 ini tidak cukup. Nah, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Berdasarkan pernyataan yang kedua, itu diketahui bahwa senyawa B hanya bekerja gaya London. Nah, gaya London adalah gaya yang bekerja pada senyawa nonpolar, seperti eter atau keton. Nah, interaksi ini tergolong lemah, sehingga menyebabkan titik didih suatu senyawa rendah. Nah, berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa senyawa B ini memiliki titik didih paling rendah di antara ketiga senyawa karbon. Akan tetapi, informasi ini juga belum dapat menjawab untuk kenaikan titik didih dari ketiganya. Jadi yang nomor 2 ini juga belum lengkap gitu ya. Sehingga jawaban yang benar yaitu yang do. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, sekarang kita lanjut soal selanjutnya. Oh, biologi ya teman-teman. Denny melakukan pengamatan terhadap preparat pembuluh darah. Hasil pengamatannya adalah sebagai berikut. Terdiri atas jaringan otot polos yang tebal, tersusun dari sel-sel endotelium, memiliki serabut elastis yang berjumlah banyak. Denny berpendapat bahwa pembuluh darah tersebut adalah arteri, sementara temannya yang bernama Siti berpendapat bahwa pembuluh darah tersebut adalah vena. Setelah ditanyakan kepada asisten praktikum mereka, asisten tersebut memberi petunjuk lain, yaitu apa gitu ya petunjuknya, apakah yang A, B, C, atau D. Nah, pembahasannya berdasarkan ciri-ciri yang diketahui pada soal, pembuluh darah tersebut adalah arteri. Salah satu perbedaan arteri dan vena yang signifikan adalah ketebalan dindingnya.
Pembuluh arteri memiliki jaringan otot yang tebal di dindingnya. Otot ini bisa berkontraksi untuk mempersempit ukuran arteri atau berelaksasi untuk memperbesar ukuran arteri sesuai dengan kebutuhan si tubuh. Nah, sementara pembuluh vena itu berdinding lebih tipis karena lapisan ototnya juga lebih tipis. Dengan demikian, asisten praktikum akan memberikan petunjuk yang merupakan fungsi dari arteri, yaitu membawa darah meninggalkan jantung. Jadi jawaban yang benar yaitu yang A. Kita lanjut soal berikutnya, masih tentang biologi. Ada seekor lalat buah jantan bermata merah sayap normal, yaitu P besar, P besar, V besar, V besar, disilangkan dengan seekor lalat buah betina bermata ungu sayap keriput, P kecil, P kecil, V kecil, V kecil. Selanjutnya dilakukan uji silang terhadap fenotip 1, sehingga diperoleh keturunan yaitu lalat mata merah sayap normal sebanyak 350 ekor, lalat mata merah sayap keriput sebanyak 35 ekor, lalat mata ungu sayap normal sebanyak 25 ekor, dan lalat mata ungu sayap keriput sebanyak 625 ekor. Nah, yang ditanyakan yaitu nilai pindah silang dari peristiwa tersebut atau NPS-nya. Nah, kita gambarkan persilangannya dulu. P1 yaitu ada P besar, P besar, V besar, V besar disilangkan dengan P kecil, P kecil, V kecil, V kecil. Nah, nanti menghasilkan gamet. Di sini ada P besar, V besar disilangkan dengan P kecil, V kecil. Nah, nanti akan terbentuk fenotip satunya P besar, P kecil, V besar, V kecil. Selanjutnya, untuk P yang kedua, parental kedua, yaitu persilangan antara F1 disilangkan dengan mata ungu sayap keriput gitu ya. Berarti di sini ada P besar, P kecil, V besar, V kecil disilangkan dengan P kecil, P kecil, V kecil, V kecil. Nanti akan terbentuk gamet kedua, yaitu ada P besar, V besar, ada P besar, V kecil, ada P kecil, V besar, ada P kecil, V kecil, disilangkan dengan P kecil, V kecil. Nah, nanti ini akan disilangkan, berarti ketemu fenotip keduanya, ada P besar, V besar disilangkan dengan P kecil, V kecil, hasilnya yaitu P besar, P kecil, V besar, V kecil. Terus yang ini tadi hasilnya dengan ini. Sekarang yang kedua disilangkan dengan ini, yaitu ada P besar, P kecil, V kecil, V kecil. Yang ketiga disilangkan dengan ini, ada P kecil, P kecil, V besar, V kecil. Dan yang keempat disilangkan, yaitu ada P kecil, P kecil, V kecil, V kecil. Di mana untuk yang P besar, P kecil, V besar, V kecil itu jumlahnya 350 ekor. Untuk yang ini 35 ekor. Selanjutnya di sini ada 25 ekor. Dan yang ini ada 625 ekor. Maka jumlah seluruhnya yaitu ada 1035 ekor. Nah, untuk mencari NPS sama dengan jumlah seluruh rekombinan atau RK per jumlah seluruhnya dikalikan 100%. Kita masukkan RK-nya yaitu ada 35 ditambah 25 dibagi jumlah seluruhnya 1035 dikali 100% sama dengan 0,06 dikali 100%. Hasil NPS-nya yaitu 6%. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Vira diberi tugas untuk membuat kue ulang tahun oleh ibunya. Semua bahan yang diperlukan untuk membuat kue telah disiapkan oleh sang ibu. Vira mengolah bahan-bahan seperti tepung, ragi, dan telur sesuai dengan resep yang ia punya. Setelah Vira selesai mencampur semua dan menjadi adonan, adonan tersebut diletakkan di loyang cetakan kue. Adonan hanya dimasukkan setengah dari loyang cetakan. Kemudian Vira memanggangnya di oven. Lama-kelamaan, kue tersebut mengembang sampai melebihi batas loyang. Kue tersebut mengembang karena salah satu bahan baku dalam pembuatan roti yang paling penting adalah ragi. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Nah, jenis ragi yang biasa digunakan dalam pembuatan roti adalah Saccharomyces cerevisiae. Fungsi utamanya adalah untuk mengembangkan adonan.
Nah, pengembangan adonan ini terjadi karena ragi menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 selama fermentasi. Nah, gas ini kemudian terperangkap dalam jaringan gluten yang menyebabkan roti bisa mengembang. Komponen lain yang terbentuk selama proses fermentasi adalah asam dan alkohol yang berkontribusi terhadap rasa dan aroma roti. Akan tetapi, alkohol akan menguap dalam proses pemanggangan roti. Nah, jadi dari soal ini, jawaban yang benar adalah yang B, adanya gas karbon dioksida hasil fermentasi. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ini ada soal matematika. Jumlah 107 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah 21.293. Nilai tengah dan jumlah 5 bilangan terkecil pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah, dari soal yang diketahui, yaitu ada beda, karena kelipatan 3 berarti bedanya 3, ada jumlah bilangan atau N yaitu 107, ada jumlah 107 bilangan atau S107 sama dengan 21.293. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan jumlah 5 bilangan terkecil dari bilangan-bilangan tersebut. Mula-mula kita tentukan dulu suku pertamanya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, tadi kan yang diketahui S dari 107 gitu ya. Berarti S 107 sama dengan 107 per 2 dikali 2A, A yang mau kita cari, ditambah N-nya 107, min 1 kali B-nya 3. Yaitu, nah S atau jumlah 107 bilangannya tadi yaitu 21.293 sama dengan 107 per 2 dikali 2A ditambah 106 dikali 3 yaitu 318. Gitu ya. Nah, ini bisa kita coret nanti. Berarti ini 1. Nah, ini berarti 2001.293. Nah, ini berarti biarkan dulu 21.293 sama dengan, ini dikalikannya dalam kurung, berarti 107, ini per 2 dikali 2, kan 2-nya bisa dicoret, berarti 107A ditambah, atau gini aja, ini dikurung, 2A plus 318 dibagi 2, yaitu A ditambah 159. Sehingga A ditambah 159 sama dengan 21.293 per 107. Maka nanti ketemu hasilnya A ditambah 159 sama dengan 199. A sama dengan 199 dikurangi 159, A-nya sama dengan 40. Nah, dimasukkan ke persamaan, A sama dengan U1 sama dengan 40. Sehingga U ke N, yaitu A ditambah N-1 kali B. A-nya tadi 40, ditambah N-nya 107 min 1 kali B. Berarti U107 sama dengan 40 ditambah 106 dikali 3 sama dengan 358. Nah, untuk mencari suku tengah, di mana UT sama dengan setengah kali U1 ditambah U ke N. Sama dengan setengah dikali U1-nya 40 ditambah U ke N-nya 358, yaitu 398 dibagi 2 sama dengan 199. Ini suku tengahnya. Di jawaban yang bernilai 199 kan hanya C, berarti ya udah jawabannya adalah yang C. Tidak perlu mencari jumlah 5 bilangan terkecil pertama berapa. Kalau misalkan nilai suku tengahnya ini sudah ketemu 199 gitu ya. Tapi misalkan di soal itu ada jawaban 199-nya itu ada 2 atau lebih dari 1, maka kita harus mencari jumlah 5 bilangan terkecil pertama gitu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Yaitu sama dengan, karena 5 suku pertama berarti N-nya itu 5,
5/2 dikali 2A, A-nya tadi 40, ditambah 5 min 1 kali 3. Sama dengan 5/2 dikali 80 ditambah 12, yaitu 5/2 dikali 92. Hasilnya yaitu 230. Nah, berarti jawabannya benar yang C. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal atau bocoran soal-soal dari hari pertama UTBK khususnya untuk Saintek. Semoga soal-soal ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.